tanda-tanda kamu lulus tes kesehatan awal dan ternyata FHC udah muncul untuk lanjut ke psikologi, yang artinya kamu tuh lolos di kesehatan awal. Oke, kita bahas ya guys. Kemarin tuh kita masuk ke tahap ini ya, untuk yang FHCI itu masuk ke tahap psikologi. Psikologi itu tentang apa, ngapain aja. Oke, kita bahas di sini. Jangan kemana-mana dulu bentar. Kemudian lanjut ke yang pas ke ini nih, rekrutmen lulus yang lanjut ke kesehatan awal ya, lanjut ke kesehatan awal untuk yang job fair. Oke, kan ada dua nih, job fair sama FHCI. Dan untuk sementara ini rekrutmen untuk D3, D4, S1 aja dulu ya. Untuk yang SLTA tunggu dulu, jangan nangis di pojokan, jangan jangan merasa sedih aja, ditunggu aja. Oke, ini bisa juga nyolong-nyolong atau mencuri-curi start, mempersiapkan diri untuk menghadapi administrasi, kesehatan awal, psikologi, wawancara, kesehatan akhir. Hal-hal kayak gitu yang kalian harus tahu mulai dari sekarang sih. Untuk yang job fair ya, untuk yang job fair itu pelaksanaan kesehatan awal udah berlangsung kemarin di tanggal 24 25. Oh belum, besok berarti. Ini tanggal 23 ya sekarang, berarti besok untuk pelaksanaan kesehatan awal untuk yang job fair Kemenaker ya. Buat teman-teman, persiapkannya apa aja dan apa tanda-tanda kalian bakal lolos di kesehatan awal. Karena yang gue tahu, kesehatan awal itu yang paling pertama itu pasti nanti ada yang namanya cek BMI sama cek tinggi badan. Buat teman-teman yang nanti ya mohon maaf banget. Kalau yang nanti gagal atau tidak punya persyaratan di BMI sama tinggi badan, Kak langsung pulang nggak sih? Aduh, yakin langsung pulang, seriusan, langsung disuruh pulang. Kok bisa gitu sih Kak? Emang nggak dikasih kesempatan tuh sampai kesalahan akhir? Nggak bisa, karena kamu nggak memenuhi kriteria di tahap BMI dan tinggi badan. Jadi langsung pulang, seriusan. Tapi jangan berkecil hati. Kalau kamu masih di BMI ya, misal kamu BMI-nya terlalu besar. Kalau gue selalu memperhatikan BMI, dan BMI gue selalu nyaranin buat teman-teman itu di angka 18 sampai 23. Itu 23 udah terlalu dangerous ya. Lu kalau bisa sih 18 sampai 22,5 itu masuk dalam kategori A menurut gue. Itu menurut data yang udah gue kalkulasikan dari tahun ke tahun ya kan. 18 sampai 22,5 is fine. Itu good, very good, nice dream to meet you. Ya, lanjut biasanya tuh setelah kalau enggak ini bisa juga mix and match, untuk urutannya bisa nggak urut, tapi kita akan bahas. Nah, tadi udah larinya ke BMI sama tinggi badan, lanjut bisa tensi. Nah, tensi itu terpengaruh apa sih Kak? Tensi setahu gue sih yang aman tuh 80/120 kayak gitu. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Kalau terlalu tinggi berarti kamu ada tanda-tanda hipertensi yang artinya itu terpaut dengan kesehatan jantung dan lain-lain ya. Yang terlalu rendah berarti kamu terlalu banyak puasa kali ya. Iya nggak sih? Dan seriusan, setiap tahapannya itu bersifat menggugurkan. Ketika kamu misal nih ya, ada 5 tahapan nih. Tadi kan udah BMI sama tinggi badan nih. BMI sama tinggi badan tuh bersatu. BMI itu nanti dicek berat badan kamu. Nah itu bersatu nanti dari babis BMI atau tinggi badan. Kalau nggak tinggi badan BMI, ketika gagal langsung suruh pulang. Nah kalau untuk yang tensi, kalau kita berkaca dari tahun-tahun kelamaan itu ada yang namanya pengulangan lah ya, pendalaman tensi. Terus terang gue juga ada kurang paham tentang hal ini, kenapa ada pendalaman tensi. Mungkin karena satu dan lain halnya lah, itu urusan panitia ya. Kita larinya kan berkacamata atau menelisik dari sudut pandang seorang yang ingin bergabung di perusahaan ini, ya kan? Betul nggak? Oke, dari tensi terus perang. Kalau gue sih menyarankan, kalau gue ngomong kayak gini bukan berarti gue punya ilmu tentang kesehatan, ya kan? Ini lebih ke kayak pengalaman gue, dan everyday gue setiap mau dinas tuh tensi gitu loh, melakukan hal yang itu di tensi. Jadi kalau gue, menurut gue, buat teman-teman yang ngerasa kadang tuh kayak grogi, nervous pada saat akan mengikuti atau melaksanakan event-event besar. Seleksi ini kan event besar menurut gue ya. Kalau lo muslim, banyakin nyebut, seriusan, banyakin nyebut. Kalau nggak zikir lah ya, minimal tuh kamu menjaga wudhu. Nanti kalau kamu yang nancy itu cewek, bilang aja, Pak ada nggak yang cowok, biar apa, maaf saya punya wudhu ya. Oke nggak, masuk akal nggak, paham dong, nyampe nggak nih, nyampe. Oke.
Kalau tensi gue larinya sih karena kesehatan ya. Ada juga beberapa orang yang emang grogi ketika hal tersebut. Tapi ketika kamu nanti sekali, 2 kali, 3 kali pengulangan gagal, nggak nyampe, pulang cuy, seriusan pulang. Mau pulang lu hanya karena, bukan hanya karena sih larinya, karena tensi itu kayak semacam indikator bahwasanya tingkat kesehatan kamu, tingkat apa ya, kesehatan sih larinya, emang kesehatan jantung dan lain-lain tuh secara sekecil mungkin, kecil poin kecilnya atau hal kecil terwakilkan oleh tensi. Ya itulah orang-orang kesehatan yang paham lah ya. Setelah tensi lolos, kamu lanjut ke biasanya nih, bisa tensi langsung ke cek mata. Cek mata di sini nanti teman-teman akan dites untuk jarak melihat ya, jarak ditutup, entah itu ditutup entah yang pakai yang komputer atau yang manual, it's okay fine, itu disesuaikan dengan kondisi di lokasinya, ikutin aja. So lu jangan, Pak kok masih pakai yang manual, kok nggak pakai yang komputer, kalau yang komputer kok pakai komputer, it's okay, jangan, nggak usah ada kayak semacam penolakan, ikuti aja alurnya, jangan sok-sokan ya kan. Iya, ketika kamu nanti ukur mengetes jarak pandang dari kejauhan, bisa pakai kacamata ditutup satu, bisa juga ditutup pakai kertas, pakai apa, is oke lah, fine, ikutin aja. Kemudian nanti tes buta warna, ada 2 sih untuk mata itu, tes jarak pandang sama tes buta warna. Buat teman-teman, karena buta warna setahu gue ya, ilmu yang gue pelajarin dulu waktu SMA, buta warna itu terkait sama gen atau sesuatu hal yang menurun dari orang tuanya, entah itu buta warna parsial atau buta warna total. Setahu gua itu tuh masuk ke kromosom ya larinya, terkait dengan kromosom, maksudnya hal itu tuh di kromosom menempel. Jadi gua kurang paham kenapa bisa nempel di kromosom X apa kromosom Y, gua lupa. Kalau nggak salah kromosom Y, karena bisa masuk ke Y itu kan, kalau XY itu cowok kan, kalau Y itu cewek, ya nggak sih? Kalau yang masih inget nih, kalau nggak inget ya udah, is okay fine, lupakan, skip aja. Nah kalau untuk yang di sini, untuk yang parsial sama total, kemungkinan besar gagal, kemungkinan besar. Kak, ada nggak kemungkinan untuk lolos? Karena setahu gue kerja di perusahaan ini tuh warna itu terkait banget cuy, seriusan, warna itu terkait banget. Gue ganteng gak sih pakai kacamata? Warna itu terkait banget, seriusan. Jadi kemungkinan kamu lolos itu kecil kalau kamu memiliki buta warna parsial atau buta warna total. Paham nih? Catat. Nih buat teman-teman juga yang udah ngelaluin kemarin, yang udah FHCI, yang udah lolos ke psikologi, tunggu bentar, pembahasannya berikutnya. Nah setelah buta warna biasanya teks tensi, berat badan, tinggi BMI, tes buta warna, tes kulit. Tes pendengaran, yes. Kamu bisa mendengar atau enggak? Tes pendengaran ini bisa manual, bisa juga pakai audiometri. Bisa juga pakai audiometri atau enggak pakai manual. Atau kan nanti di center kuping lu yang di situ ada apa ya, harapan palsu atau mungkin berita-berita hoax. Di situ nanti dicek kesehatannya telinga. Oke. Bersihkan lah, tolong. Kemudian gigi fine. Kalau teman-teman ngerasa, Kak, gigi saya bolong, ditambal. Gigi saya kotor, dibersihin. Solusinya tuh ada, win-win solusinya tuh ada selama kalian mau. Paham ya sampai sini? Oke, skip. Kalau yang batuk gigi saya rusak pakai goreng, nggak pakai gigi palsu, fine, it's okay, itu pilihan kamu. Karena apa? Karena tujuannya kan untuk estetik, untuk memenuhi kebutuhan hidup kamu, untuk mengunyah ya kan, mengunyah. Usahakan tuh terbaik. Pokoknya sesuatu yang masih bisa diusahakan, usahakan terus. Oke. Lanjut nih, gigi udah paham ya? Udah nggak ada problem ya? Kalau ada problem tulis di kolom komentar. Kemudian nanti ada yang namanya tes, Kak, varises dicek sih nggak sih? Ya nanti kamu cuy masuk ke suatu ruangan, entah itu bersama-sama atau sendiri-sendiri, kamu pakai yang namanya CD aja. Entah itu cewek, entah itu cowok. Nanti cewek cowok dipisahkan tentunya, jangan disamakan. Enak dong yang cowok ya kan, bisa ngintip-ngintip manja, enggak kayak gitu. Jadi yang ngetes itu nanti bisa cewek, bisa cowok. It's okay fine, nggak ada pikiran ke arah hal-hal yang negatif. Please, buang dulu pikiran negatif no. Nanti kamu pakai celana pendek, dites, ya, dites, dilihat. Entah itu ambiennya, Kak, kalau yang punya ambien gimana ya, disitu kelihatan menurut gua. Terus punya varises gimana ya, dari situ kelihatan. Kak, kalau yang disuntik gimana? Oh, itu urusan dokter, gua kagak paham. Ilmunya gua nggak nyampe kayak gitu tuh. Ilmu gua nggak nyampe, itu urusan dokter. Nah, kalau kamu lulus sampai tahap akhir, kemungkinan lolosnya itu 70 sampai 97%. Nggak sampai 100%, karena yang nyampe di tahap akhir pun bisa gagal, bisa. Ya. Nah, di situ tunggu aja. Untuk teman-teman yang job fair, untuk FHCI,
udah 10 menit kita beli FHCI, kita lanjut aja kali ya. FHCI kita lain video aja boleh gak sih? Untuk FHCI kan karena psikologi. Oke, kita lanjut next video yang FHCI untuk psikologi. Oke, ini dulu sampai dulu yang besok menghadapi kesehatan awal untuk yang job fair. Oke, gue bikin langsung tapi beda video karena terlalu lama 10 menit. Oke, ya.